Selamat datang di kamar gue di Kamar Rama. Hari ini gue mau ngomongin soal suara. Gue monitoring di sini tapi kamera di sana, jadi nggak apa-apa. Salah satu hal yang gue selalu concern soal kualitas stream atau kualitas kualitas konten yang gue buat itu adalah suara. Dan gue udah denger dari mana-mana. Sebelum lu memperbaiki kualitas kamera, ini pun gue juga masih rekam via webcam, yang harus lu perbaiki dulu itu adalah suara. Suara. Kalau mau tahu jalan ceritanya mic gue gue sampai pakai mic ini. Gue sebenarnya awal-awal tuh pakai mic ini. Ini dari sini. Dari sini. Dan to be honest, ini bukan mic yang bagus. Nanti gue kasih lihat hasil-hasilnya ya. Terus gue sebenarnya ada satu lagi mic lavalier, terus pindah ke Buya. Itu bagus tapi sayang itu jacknya 3.5 dan waktu itu gue belum pengetahuan gue di dalam audio itu masih belum seluas sekarang, masih cetek juga sih, tapi at least gue tahu mana yang salah, mana yang benar, dan belum in depth juga, tapi at least tahu sampai di mana suara gue itu beres, at least sampai di situ. Kenapa suara itu beres? Karena gini, untuk gambar, selama itu representatif, ya. Selama itu representatif, lu mau pakai gambar lu lagi main Genshin Impact, lu pakai footage yang beda, nggak apa-apa. Lu mau kayak gini juga kayak gue sekarang tembak webcam gitu. Yang penting kan gue representatif, nih ada gue lagi ngomongin soal suara. Itu nggak apa-apa. Yang penting suaranya bagus. Kenapa? Begitu suara nggak bagus, experience dalam menonton konten atau menonton stream itu bisa bubar semua. Bisa, aduh suaranya jelek nih, aduh gak enak banget didengar gitu loh. Itu bisa, dan itu signifikan banget buat buat content creator. Makanya gue ngelihat emang content is king. Kalau misalnya konten lo bagus, orang ada aja yang nonton. Tapi jadi bisa lama-lama nggak betah gitu loh. Emang kalau misalnya jangan heran kalau even di TikTok orang nyari kualitas suara yang lebih baik. Mereka pakai mic yang yang kayak gini, yang kayak gini gitu. Atau mungkin bahkan pakai Saramonic gitu. Macam-macam. Yang penting kualitas suara mereka clear. Itu yang paling penting. Ini jangan salah, ini mic bukan punya gua, ini mic punya kantor yang gua pinjem. Cuman gua permak dikit. Sebenarnya kalau misalnya kalian lihat ini cuma busanya doang. Sebenarnya segini. Tapi karena gua nonton beberapa tentang audio, katanya busa ini bisa membuat plosive dan lain-lain untuk jadi lebih baik gitu loh. Jadi jaraknya jadi lebih baik dan suaranya penghantarannya lebih baik. Katanya begitu. Ini adalah Razer Seren V2 Pro kalau nggak salah, V2 Pro. Tapi ini punya kantor, gue nggak mau ngomong lebih banyak soal mic ini. Ini mic dynamic. Beda dengan beberapa dengan mic yang seperti ini. Biasanya ini mic condenser yang ada di sini. Jadi suara di sekitarnya itu bisa kedengaran semua. Itu nanti gue mungkin kalau misalnya kalian mau tahu gue bahas lagi. Tapi gue akan kasih lihat beberapa mic gue yang mungkin akan kerasa perbedaan kualitas suaranya. Sebelumnya gue kasih lihat dulu settingan di Prism gue atau di OBS gue. Pada Prism gue itu gue selalu memakai filter. Nah, ini filter yang gue pakai. Jadi ada kompresor di sini. Kompresor ini buat nahan laju suara supaya nggak terlalu gede dan nggak terlalu kecil. Ada expander, ada noise suppression. Noise suppression ini supaya sekeliling gua tuh nggak masuk suaranya ke mic. Dan ada 2 equalizer yang dari Real kalau nggak salah. Kalau bisa lihat di sini open plugin, ini Real Plugs edition Real Plug equalizer. Ini yang gue pakai.
Ini yang gue pakai sebagai filter. Sekarang gue matiin equalizer gue, oke? Ini adalah suara gue tanpa equalizer. Ini adalah suara gue tanpa equalizer. Yang paling ngubah suara itu adalah equalizer. Jadi, apa namanya, gue nggak tahu, ini kan gue sambil ngerekam ya, apakah suaranya juga menurut kalian lebih bagus atau enggak. Ini Razer Seiren V2 Pro, oke, yang gue pakai sekarang. Ini masih equalizernya masih gua matiin. Gue akan memakai mic lain sebagai perbandingan, oke? Ini adalah Vivine K699. Ini yang versi lama, jadi kabelnya nggak bisa copot. Dan ini gue pakein apa namanya? Gue pakein shock mount. Ini biasanya gue pakai buat review. Ini mic condenser pertama gue, lebih tepatnya mic yang proper pertama gue. Jadi mic yang literally cuman apa? Emang mic aja gitu loh. Ini yang gue pakai selama ini. Mic condenser Vivine lebih tepatnya, Vivine K699B kalau nggak salah. Jadi gue selama ini pakai ini. Nah, tapi ini kan equalizer gue matiin ya, jadi mungkin suaranya juga agak beda. Menurut kalian bagaimana? Coba tulis kolom komen. Gue akan lanjut ke mic gue yang selanjutnya. Dan ini adalah Fantech Leviosa MCX02. Oke, mungkin agak aneh ya, karena kalau misalnya lihat di sini, ini ada fitur noise cancelling-nya. Ini ada sebenarnya mic dynamic. Oke, gue buka dulu ininya. Ini mic dynamic. Ini MCX02. Dan waktu itu gue beli karena bentuknya yang unik, dan sebenarnya bisa gue colok ke HP juga. Bagaimana menurut kalian suaranya? Coba tulis kolom komen. Ini Leviosa MCX02. Dan ini mic dari headset Exa E900. Sebenarnya ini sebenarnya OEM ya. Kalau misalnya kalian bentuknya mirip sama DBE GM500 kalau nggak salah. Ini OEM, gue percaya banget ini OEM karena bentuknya mirip, dan kalau gue lihat-lihat di review juga suaranya agak mirip. Gue beli ini waktu itu khusus buat bikin konten, sebenarnya konten di TikTok. Karena kabelnya dia ini pakai kabelnya dia juga. Itu ada banyak, ada 3, ada jack jack 3.5 ke 3.5, ada USB-C to USB to USB-A, ada USB-C to USB-C. Jadi gue bisa pakai ini bebas banget. Harganya cukup asik, jadi cukup murah. Jadi kalau misalnya kalian mau pakai ini buat awal, it's okay, it's apa namanya, it's a good start gitu loh. Buat kalian sendiri, suara mic-nya bagaimana? Coba tulis kolom komen. Oke, ini suara dari mic gue ya. Mic gue nggak pernah pakai mic ini karena waktu itu gue cek terakhir suaranya kurang asik sebenarnya buat gue sendiri, dari Cloud Alpha, HyperX Cloud Alpha. Di sini ini udah gue stikerin HyperX Cloud Alpha. Bagaimana menurut kalian suaranya? Coba tulis di kolom komen ya. Tapi gue sendiri sebenarnya kurang suka pakai ini kalau terakhir kali gue cek ya. Dan ini adalah suara dari mic Revolver, HyperX Revolver S. Ini salah satu mic pertama gua yang gua pernah pakai, cuman nggak pernah gua pakai karena suaranya kering dan agak jauh banget waktu terakhir gua pakai. Jadi gue jarang banget pakai mic ini, dan lebih sering pakai headsetnya aja, karena headsetnya emang bagus banget suaranya. Cuman mic-nya kurang banget gitu. Gue nggak tahu ini masalah mic-nya atau bukan, tapi by far ini salah satu mic yang terburuk yang pernah gue pakai ya, so far ya. Dan tapi kalau headsetnya, suaranya, cakep banget. Jadi gimana? Terasa banget kan beda mic, beda suara. Mic gue yang Leviosa sama mic gue Vivine beda banget sama yang ini. Dan beda banget ketika nggak ada equalizer. Equalizer penting, compression juga penting, filter kalian bisa pelajari, banyak yang nge-share filter. Kalau kalian mau gue bikin kontennya, nanti gue bikinin bagaimana cara settingan filter gue bagaimana. Mungkin bisa kalian contoh, mungkin nggak, karena gue pun sebenarnya masih mencontoh content creator yang ngasih setapan
content creator lain. Masalahnya tiap mic dan tiap tiap brand mic itu beda-beda, sedikit beda treatmentnya. Tapi so far yang gue pakai itu bisa dipakai sama semua orang. Ya at least bisa kalian cari-cari sendiri settingan, dan kalian bisa main-mainkan sendiri settingannya. Nah, seperti apa yang gue bilang tadi, ada beberapa mic yang suaranya jelek, ada beberapa mic yang suaranya bagus. Tapi gini, kalau suaranya bagus, orang yang dengerin juga lebih betah dengernya. Mereka at least bisa mendengarkan, tidak perlu nonton film, tidak perlu nonton gambarnya. Gambar boleh jelek, asal representatif. At least itu yang lu inget waktu mau mulai bikin konten. Ini menurut gua ya. Jadi kalau waktu lu mulai bikin konten, waduh gua harus punya kamera ada sini, enggak. Kamera bisa pakai kamera HP. Gua pun sampai saat ini masih pakai kamera HP. Sempat pakai kamera DSLR lama punya om gua, dan itu pun udah rusak. Gara-gara gue pakai buat jadi webcam. Firmware-nya rusak. Gue harus ke pasar baru buat beresin. Gue nggak tahu soalnya cara ngeberesinnya gimana. Terus gue akhirnya pakai webcam seperti ini, dan buat syuting lain-lain gue pakai kamera HP. Tapi yang selalu gue concern adalah audio. Audio selalu gue concern. Karena begitu suara gue jelek, misalnya suara gue jauh, orang mau denger apa? Orang mau dengerin, mau konten lu sebagus apa, kalau suara lu jauh, orang nggak bisa denger lu ngomong apa, kecuali orang itu bener-bener niat mau nontonin lu, digedein suaranya, pasti gitu. Ini pun gue pun masih belum sempurna. To be honest, gue belum sempurna. Gue belum sehebat content creator lain. Tapi ini juga cuma mau sharing aja. Sepenting apa yang namanya audio untuk sebuah konten, sebuah video. Jadi jangan heran orang beli mic itu sedikit mahal, tapi suaranya bagus. Atau mungkin orang lama ngulik di audio karena dia pakai mic yang pas-pasan, sampai dapat settingan suara yang bagus. Itu penting karena sering banget gue ngelihat ada content creator, bagus kontennya, bagus banget, tapi suara pecah kemana-mana. Gue nggak betah lama-lama nontonnya jadinya. Ada juga yang suaranya jauh gitu. Jadinya agak susah buat gue tahu apa isi kontennya. Itu yang paling penting sih. Memang masih ada editing, tapi kalau lu live stream, that's on the go man gitu loh. Itu yang keluar gitu loh, yang keluar dari mic lu, yang kedengeran sama penonton lu. Dan makanya suara tuh jauh lebih penting. Game mau patah-patah sedikit nggak masalah, selama masih bisa jalan 30 frame per second juga orang masih bisa ngelihat kok ini lagi main game apa gitu loh. Tapi yang penting suara lu bagus dulu. Itu yang paling jadi prioritas kalau menurut gua. Oke, itu aja yang mau gue sharing hari ini. Terima kasih sudah nonton Kambarama. Jangan lupa like and subscribe. Sampai jumpa di Kambarama selanjutnya.